Kang Dadang langsung saja pertanyaan tentang PNS atau SDM yang hasil dari belanja tidak langsung tadi, kualitasnya. Ya, dalam rekrutmen PNS juga sebetulnya ada masalah. Jadi rekrutmen itu yang baik adalah merekrut orang itu sesuai dengan kapasitasnya, menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Nah itu baru bisa PNS itu berkualitas. Fenomena sekarang kan tidak seperti itu. Jadi tidak melihat spesifikasi mereka, keahlian mereka, kemudian mereka rekrut, kemudian mereka tempatkan di mana saja kan gitu. Ada hal yang sangat tidak baik ketika itu diterapkan, terutama untuk dinas-dinas teknis, umpamanya. Dinas-dinas teknis itu kan banyak. Kebutuhan untuk bina marga, umpamanya. Bina marga itu yang berhubungan dengan perhubungan. Itu kan punya keahlian tersendiri bagaimana mengelola perhubungan di Kabupaten Bandung. Pertasih umpamanya, pemukiman, kemudian pertamanan, kebersihan, itu juga dinas teknis. Dia juga yang harus paham tentang pemukiman dan lain-lain. Bapeda umpamanya, badan perencanaan, dia harus seorang perencana. Nah, kaidah-kaidah itu kan sekarang sudah tidak diperhatikan. Betul. Jadi intinya sah-sah saja merekrut PNS asal sesuai kualitasnya. Betul. Memang oke dan ditempatkan pada sektor yang jelas. Jadi tidak mubazir seperti itu. Betul. Baik, kalau Pak Kang Umar di Majalaya atau di Kabupaten lah ya, Kabupaten Bandung, melihat hal ini terjadi, banyak sekali PNS PSDM yang hasil dari rekrutmen PNS yang sebenarnya belum dibutuhkan atau belum tidak berkualitas. Ya, saya kira itu juga dirasakan ya oleh masyarakat. Misalnya di sektor kesehatan, bagaimana tidak profesionalnya, misalnya para pemberi pelayanan kepada masyarakat, misalnya terutama untuk masyarakat miskin. Yang sangat dirasakan itu misalnya peserta Jamkesmas atau Jamkesda. Itu sangat tidak dilayani dengan baik oleh para pemberi layanan. Ini saya kira salah satu indikator ya bagaimana kualitas pelayanan dari para pelayan publik pada masyarakat. Itu fenomena ini saya kira terjadi di mana-mana, termasuk juga di sektor pendidikan gitu. Ya, di pendidikan. Nah, ini masih musim-musim penerimaan murid baru nih Pak di semua tingkat sekolah ya, SD, SMP, SMA. Seperti apa nih Pak keadaannya? Berjalan sesuai yang diinginkan atau? Kalau dengan program Wajar Dikdas 9 tahun itu kan artinya sudah tidak ada lagi yang namanya pungutan gitu ya. Betul. Itu sudah dijamin penuh ya oleh pemerintah gratis, daerah ataupun dari pemerintah pusat lewat dana BOS misalnya. Dan bantuan operasional sekolah. Tapi pada prakteknya seperti apa? Kita temukan masih ada beberapa sekolah yang masih nakal. Juga nakal memungut ya. Betul, masih memungut pada orang tua untuk dengan berbagai dalih untuk biaya di sekolah. Baik, kalau di kesehatannya sendiri lebih spesifik di bagian mana nih Pak ini? Kalau dalam bahasa masyarakat itu kan kalau orang miskin itu dilarang sakit ya. Jadi ketika padahal kan mereka itu bukan gratis. Itu mereka kan dibiayai, disubsidi oleh pemerintah. Artinya ada anggaran juga untuk orang miskin. Tapi perlakuannya sangat berbeda ketika masyarakat yang mampu. Itu misalnya baik perawatnya, dokternya, termasuk bagian administrasi. Saya mengalami beberapa kali mendampingi kelompok miskin rujukan ke rumah sakit, itu saya rasakan sendiri bagaimana sulitnya. Dipersulit untuk peserta Jamkesmas ataupun Jamkesda. Baik, kalau begitu masih banyak kebocoran ya Pak ya. Maksudnya jadi ini seharusnya pengawasannya seperti apa? Atas siapa yang harus berfungsi nggak kalaupun ada badan pengawasin? Pengawasan yang paling efektif, kemudian itu juga baik sebetulnya, itu pengawasan langsung oleh masyarakat. Masyarakat langsung ya. Seperti tadi, saya ingin menegaskan bahwa tidak ada sebetulnya yang gratis. Ketika ngomong Dikdas 9 tahun atau umpamanya Jamkesmas, Jamkesda, itu tidak gratis, itu subsidi. Itu subsidi. Artinya tetap mereka adalah bayar, tetapi disubsidi oleh negara. Jadi pelayanannya tidak boleh berubah.
ketika orang yang bayar langsung dengan yang tidak, itu tidak boleh berubah. Berarti balik lagi SDM-nya ya Pak, SDM yang... Iya betul. Yang contoh yang paling sederhana itu pada Dikdas 9 tahun. Ya. Apakah dia putra bupati atau wali kota atau dia putra masyarakat biasa, dia tetap harus gratis. Gitu. Dan tidak umpamanya memang kemampuan sekolah sudah merumuskan standar pelayanan minimal. Kemudian dia ingin mendapatkan pelayanan yang lebih, kemudian dia bayar. Nah dalam prinsip itu nggak boleh. Gitu, dalam prinsip itu. Karena kalau memang mau seperti itu, dia cari sekolah yang bisa memperlakukan dia lebih. Kalau ia bertaraf internasional atau swasta yang memang itu adalah sekolah unggulan kan begitu. Jadi jangan merusak sistemnya gitu. Nah itu biasanya yang sering terjadi ya. Baik. Sejauh ini sudah efektif belum pengawasan dari masyarakat ini? Ya, masyarakat walaupun dalam di Kabupaten Bandung tadi ada perda tentang partisipasi dan transparansi, itu juga melekat di dalamnya itu adalah pengawasan. Tetapi kan sebetulnya ada nggak atau berapa jumlah masyarakat yang tahu dan paham tentang peraturan daerah tersebut? Yeah. Apalagi kalau dikatakan berapa sih yang sadar bahwa mereka sebetulnya diperintahkan oleh peraturan daerah untuk ikut mengawasi, untuk ikut mempertanyakan. Iya. Berarti ini apa penyebabnya? Apa nggak ada sosialisasi untuk mereka melakukan pengawasan atau pemerintah memberikan bahwa peraturannya ada nggak? Atau masyarakat memang harus secara independen seperti bertanya atau seperti gimana? Ya seperti logikanya kalau saya diawasi tidak mungkin saya promosi tentang saya harus diawasi. Silakan saya awasi, silakan saya tegur kalau saya umpamanya salah. Kan itu biasanya lip service ya, gitu. Kalaupun ada, tetapi kebanyakannya kan tidak ada, sehingga memang masyarakat itulah yang harus responsif, masyarakat yang harus responsif, bahwa sebetulnya kewajiban dia itu adalah satu dalam persoalan perencanaan penganggaran, dia membayar pajak, maka sisanya itu adalah hak dia. Dia mulai ikut merencanakan, dia ikut mulai menganggarkan, dia ikut mengawasi, dia menikmati, gitu kan. Nah itu sebetulnya hak-hak dia. Kewajibannya satu, bahwa dia adalah membayar pajak. Nah setelah itulah masyarakat yang harusnya mesti punya kesadaran bahwa saya sudah menunaikan kewajiban saya, maka saya menuntut hak-hak saya itu, mulai dari mengawasi dan seterusnya. Iya, baik. Kang Umar, kalau dilihat dari kekayaan kabupaten, harusnya warga atau masyarakat Kabupaten Bandung itu kaya, ya Kang, harusnya kalau memang itu diberdayakan sesuai sektor-sektor dan dikembalikan kepada masyarakat. Itu tanggapan Kang Umar seperti apa, dan sudahkah Kang Umar dan masyarakat lain melakukan pengawasan kepada pemerintah? Ya, saya kira APBD itu kan salah satu instrumen, bagian dari instrumen untuk menyelesaikan persoalan di Kabupaten Bandung ya. Kalau kita mengukur misalnya PDRB Kabupaten Bandung itu kan sekitar 48 triliun. Sedangkan APBD kita itu tahun 2012 itu kan sekitar 2,3 triliun. Artinya dia proporsinya sangat kecil untuk bisa menyelesaikan semua persoalan di Kabupaten Bandung. Nah, ini saya kira pentingnya seorang pemimpin daerah ya, seorang Bapak Bupati Bandung saya kira punya peran penting di sini. Bagaimana APBD ini menjadi trigger bagi memobilisasi semua sumber daya yang ada di masyarakat, yang ada di swasta, termasuk juga sumber daya alam. Kabupaten Bandung ini memang kita punya energi panas bumi, ya ada Kamojang, ada Star Energy, sekarang juga ada di Patuha. Saya kira itu juga memberikan sumbangan dari dana bagi hasil yang cukup. Jadi sangat kaya sekali harusnya Kabupaten Bandung itu ya? Betul, saya kira karena APBD ini kan keputusan politis ya saya kira antara Bupati dengan DPRD. Nah ini juga ada satu ruang yang saya kira kalau ingin APBD ini menjadi lebih baik dalam proporsi dan peruntukannya, saya kira peran masyarakat penting di situ. Kalau begitu sudah masyarakat sudah ikut mengawasi atau pernah langsung? Saya kira pernah ada beberapa kawan yang menginisiasi ya. Tadi betul kata Kang Dadan bahwa kalau masyarakatnya tidak proaktif itu saya kira tidak akan terjadi. Tapi memang ada beberapa kawan yang cukup proaktif.